Hai, welcome to Artocles. Apa kabar nih kalian semua? Semoga tetap baik dan siap mendengarkan kasus kisah nyata kita kali ini. Sekarang saya bakal bawa kamu ke kota indah bernama Heraklion yang berada di negara Yunani. Ada sebuah persahabatan kental antara dua pemuda yang berawal sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, nampak banyak lika-liku yang berujung pada sebuah kasus di meja pengadilan. Kenapa bisa pertemanan sejati ini rusak? Segera akan kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dulu dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1983 di kota Patras, negara Yunani. Namanya adalah Perseus Mandrapilias dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Saat mengenyam bangku SMA di sekolah Geniko Lykiopatra, dirinya berkenalan dan bersahabat dengan teman sekelas bernama Hector Sotiropoulos. Bisa dibilang keduanya sama-sama nakal dan begajul, namun tetap pintar dalam bidang akademis. Pertemanan mereka sangat erat, saling melindungi satu sama lain, saling membela hingga saling memberi pada saat seorang dari mereka kesusahan. Bahkan pada saat kuliah, keduanya sama-sama merantau ke kota Heraklion dan menyewa apartemen kecil yang sama. Setelah lulus kuliah diketahui Perseus kemudian bekerja menjadi staf keuangan pada sebuah restoran resort, sementara Hector menggeluti dunia bursa efek. Persahabatan mereka terus terjalin dengan baik, sampai pada Maret 2015, Perseus menikah dengan gadis yang udah dipacarinya selama 2 tahunan bernama Zephyra Iraklidis. Wanita ini lebih muda 4 tahun dibanding Perseus. Mereka merupakan pasangan serasi yang sedari dulu saling melengkapi. Itulah yang membuat sang suami kemudian harus pindah dari apartemennya dan meninggalkan sahabatnya sendirian. Namun Hector tidak keberatan karena bagaimanapun dia juga berharap Perseus bahagia dengan kehidupan barunya. Sedikit cerita mengenai percintaan Hector. Dirinya sudah 2 kali bertunangan dan gagal menikah karena ditinggal calon istrinya. Menurut info sih, ternyata ketahuan bahwa Hector selama ini memiliki sifat yang kasar terhadap wanita, suka main tangan. Pada bulan Juni 2015, Hector berkenalan melalui Facebook dengan seorang wanita yang katanya berusia 31 tahun bernama Sophia. Nah, perempuan ini berada di kota Volos. Namun kelihatannya antara Hector dan Sophia saling nyambung dan suka. Mereka sering video chat di Facebook dan telepon-teleponan terus sepanjang hari jika ada waktu. Bahkan jadian dan berpacaran walaupun belum pernah ketemu. Memasuki bulan ketiga mereka kenal, ternyata Sophia mulai meminta-minta ditransfer uang untuk berbagai alasan, berobat tenggorokan, operasi ibunya, bayar pajak mobil, dan kebutuhan lain. Hal ini yang sedikit membuat Hector hilang feeling, namun dia sebenarnya sudah serius dan ingin segera menikahi perempuan tersebut. Sedang mencari waktu yang tepat saja buat terbang ke kota Volos dan menemui Sophia secara langsung. Awalnya masih ditransferlah beberapa, namun lama-kelamaan dia pun curhat kepada Perseus mengenai persoalan tersebut, dan tentu saja sahabatnya itu melarang serta menyuruhnya untuk ketemuan dululah, takutnya dibohongin. Benar saja, akhirnya Hector terbang juga ke kota Volos ditemani Perseus untuk menemui Sophia. Padahal wanita itu selalu menolak berjumpa. Didatangi ke kantor yang katanya tempat kerja Sophia, ternyata nggak ada yang nama dan fotonya itu kerja di sana. Didatangi alamat yang katanya tempat tinggal juga nggak ada. Akhirnya mereka berdua melakukan pengaduan pada pihak berwajib di daerah sekitar
dan ketahuanlah bahwa selama ini gadis bernama Sophia yang merupakan pacar dunia maya Hector merupakan penipu yang memang sering menjerat mangsanya melalui akun sosial. Sudah ada beberapa laporan dan Hector juga ikut secara resmi melaporkan wanita yang aslinya bernama Paraskevi Dimandis dan sebenarnya berusia 37 tahun bersama suaminya Bakus. Keduanya ditangkap 4 bulan kemudian, yakni pada Januari 2016 dan dihukum 2 tahun penjara. Dengan ini maka Hector gagal lagi menikah, padahal saat itu usianya hampir 34 tahun. Sejak tahun 2016 dengan tabungannya bersama sang istri, Perseus membuka usaha sendiri, yaitu restoran dan bar yang berada di daerah Kapetan Karalampi, Heraklion. Nggak terlalu besar sih, tapi paling nggak dia bisa bersama-sama istrinya kerjasama. Tidak seperti sebelumnya yang gara-gara beda kerja, jadi ketemu cuma malam hari saja. Hal ini juga dilakukan karena ternyata Sepira memiliki masalah sama rahimnya yang lemah. Nggak boleh terlalu capek supaya bisa hamil. Makanya saat udah punya usaha sendiri dan mempekerjakan 3 orang karyawan, pasangan ini hanya memantau dan sesekali mengajak ngobrol langganan supaya lebih akrab. Tidak terkecuali Hector yang sering mampir ke sana sekedar makan, minum, atau berdiskusi ringan sambil melepas lelah. Ada sedikit keirian sebenarnya di hati pria ini lama-kelamaan. Dia yang selalu gagal dalam percintaan melihat Perseus sebagai sosok yang apa aja kok mudah didapat. Istri yang cantik, pinjaman dana usaha, rumah yang besar, dan kini memiliki restoran yang makin ramai dikunjungi untuk daerah situ. Padahal secara tampang kelihatan bahwa Hector lebih menjanjikan dan diidolakan sama kaum Hawa. Inilah yang lama-kelamaan membuatnya malas untuk berkomunikasi dengan Perseus. Apalagi sang sahabat sibuk urus restoran, udah susah diajak nongkrong di tempat mereka dulu biasa ngumpul. Sampai pada bulan Mei 2017, kala dirinya sedang mengunjungi rumah mantan bosnya di daerah Dimokratias, Perseus memarkir mobilnya agak jauh karena sempat mampir ke supermarket untuk beli parcel. Saat dirinya nyebrang jalan melalui Taman Georgiadis, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya dan kemudian kabur begitu saja meninggalkan pria tersebut di jalanan yang gelap. Beberapa menit kemudian, baru ada pejalan kaki yang menemukannya dan segera membawa Perseus ke rumah sakit Venizelio. Beruntung suaminya Zephyra itu masih selamat, namun kakinya sering ngilu, terkhusus kaki kiri yang sering mati rasa dan sulit untuk berjalan. Sementara karena tidak terdapat saksi saat itu dan belum juga ada CCTV terpasang di Taman Georgiadis pada tahun 2017, maka mobil dan pelaku tidak bisa dilacak oleh pihak berwajib. Perseus sempat sih ditanyain polisi, namun dia bilang saat kejadian semua nampak silau sampai tidak sadarkan diri. Meski keadaan semakin baik pada tubuhnya, namun kaki kiri Perseus sering nyeri. Hal ini membuatnya jadi jarang nongkrong di restoran dan membiarkan sang istri yang mengelola serta mengawasi semua sendirian. Saat itulah Hector mulai menunjukkan rasa persahabatannya yang kental pada kawannya itu dan sering ikut menemani Zephyra dalam menjaga tempat makan tersebut sepulang dirinya kerja. Jadi kalau udah malam sekitar jam 9, Zephyra pamit pulang dan Hector yang ngawas sampai restoran tutup jam 12 malam. Terus begitu sampai setahunan. Walaupun sering mengikuti pengobatan modern dan terapi tradisional, nampaknya kaki kiri Perseus tidak menunjukkan gejala membaik. Walau sudah keluar uang banyak, tetap rasanya tidak ada perubahan. Pada 12 Agustus 2018, akhirnya Perseus diajak oleh orang tuanya untuk berobat ke orang pintar yang ada di kota Kalamata. Katanya sih di situ ada wanita suci yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Walau nggak percaya sama yang begituan, mereka pikir apa salahnya mencoba. Toh berobat ke dokter juga mereka ikuti namun nggak ngaruh. Jadi ya yang nggak masuk akal perlu dicoba nggak apa-apa kali ya. Perseus berada di kota Kalamata selama 2 minggu lebih dan meninggalkan Zephyra ditemenin sahabat Hector urus restoran. Ternyata disinilah benih-benih cinta yang selama ini terpendam sama Zephyra akhirnya bisa diluapkan kepada sahabat suaminya itu.
Wanita tersebut curhat bahwa selama ini udah kecapean ngurus Perseus yang gak bisa ngapa-ngapain dan menyukai Hektor. Sementara sang sahabat justru berpikir untuk memanfaatkan keadaan. Dirinya pun mau saja berhubungan dengan Zephyra secara diam-diam, sekaligus mulai mengambil keuntungan dengan meminta-minta hasil dari restoran mereka. Bahkan setelah pulang berobat pun keadaan Perseus tidak membaik yang membuatnya malah sering di rumah dan kini dijaga sama ibunya. Setiap hari sang istri jadi makin males aja, berasa suaminya udah gak produktif. Mereka gak punya anak, lah sekarang Perseus tidak bisa bantu-bantu cari duit. Zephyra merasa seperti gak punya pegangan dan gamang. Karena hubungannya dengan Hektor pun semakin mesra, wanita ini sedang mempersiapkan diri untuk berpisah sama Perseus secara sah. Buat apa lagi dipertahankan? Apa yang bisa diharapkan sama lelaki yang kerjanya cuma tidur doang dan badannya semakin gemuk? Kadang kalau pulang kerja, Zephyra malahan dimarah-marahin sama Perseus yang banyak maunya, ambil air minum, bikin makan, dan suka marah jika istrinya lambat, padahal dia juga kan kecapean. Hingga pada Senin 17 September 2018, akhirnya Zephyra mendatangi suaminya sambil membawa surat pernyataan perpisahan. Tentunya Perseus kaget dan sedih. Dia meminta maaf namun sang istri sudah bulat tekadnya untuk bercerai. Walaupun orang tua dan iparnya pada marah dan bilang Zephyra sebagai istri yang tegaan, namun wanita tersebut tidak mau merubah keputusannya. Selama semingguan, Perseus membiarkan dokumen itu di meja kamar tanpa mau menandatangani. Bahkan istrinya sudah nggak pulang lagi dan malah tinggal bersama Hektor. Tentu saja pihak keluarga dari Perseus geram dan segera mengurus kepemilikan restoran agar dibagi rata. Karena selama ini ternyata semua dokumen usaha dan rekening tagihan restoran adalah atas nama Zephyra. Karena dulu kan mereka patungan ya. Namun perempuan itu menolak, bahkan sudah mengganti semua data kepemilikan usaha atas nama pacar barunya, yaitu Hektor Sotiropoulos. Tentu Perseus dan keluarganya kaget bukan main. Kenapa jadi bisa Hektor? Disinilah kemudian Zephyra ngaku dia sudah menjalin hubungan dengan sahabat suaminya itu dan segera setelah sah bercerai bakalan menikah dengan lelaki tersebut. Toh wanita itu juga bilang bahwa selama ini uang keuntungan restoran udah banyak yang digunakan Perseus untuk berobatnya. Harusnya semua sudah lebih dari cukup. Lama sekali perdebatan terjadi yang kemudian melibatkan kedua keluarga. Sampai sebulan kemudian pada 4 Oktober 2018, keduanya pun resmi berpisah dan rumah yang mereka tempati kemudian setengahnya menjadi hak milik mantan suaminya itu. Namun karena niatnya bukanlah menikahi Zephyra, ternyata Hektor kini dengan mudah menggadaikan restoran dan bar yang telah atas namanya kepada seorang pengusaha wisata di pantai Amodara. Tabungan dari Zephyra yang katanya bakal jadi rekening bersama juga ludes. Bahkan wanita itu nggak tahu di mana keberadaan Hektor selama hampir 2 minggu setelahnya. Apartemen pria itu juga sudah dijual dan membuat Zephyra terpaksa menumpang tinggal di rumah salah satu mantan karyawannya. Dia coba melaporkan polisi atas penipuan dan nampaknya yang berwajib nggak terlalu serius menangani masalah ini. Mungkin karena sudah tersebar kabar di area itu dari kemarin ya tentang Zephyra, yakni meninggalkan suaminya yang lumpuh demi pria lain. Bahan gunjingan masyarakat di Kapetan dan secara sembunyi-sembunyi banyak yang membenci dirinya. Pada Senin 15 Oktober 2018, Zephyra yang kesal pun mendatangi rumah orang tua Hektor di kota Patras. Namun gak ada di sana. Adik iparnya memberikan alamat barunya di Heraklion dan dikejar terus sama wanita itu. Disinilah dia akhirnya berhasil bertemu Hektor di apartemennya di daerah Michelido Papa dan tanpa pikir panjang mengeluarkan senjata serta melepaskan peluru ke arah pria pembohong itu sebanyak 5 kali. Setelahnya Zephyra menyerahkan diri pada pihak berwajib. Walau sempat dilarikan ke rumah sakit, ternyata nyawa Hektor tidak tertolong. Pria itu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-36 tahun.
Tentunya kepada pihak berwenang, Zephyra mengatakan mendapat senjata dari seorang teman yang merupakan langganan lama di restorannya dulu. Namun dia tidak mau menunjuk orangnya sebab merasa bertanggung jawab sendiri sepenuhnya tanpa mau melibatkan siapapun. Semua yang dilakukannya kepada Hector adalah keinginan pribadi tanpa dorongan oleh siapapun. Motifnya adalah dendam karena selama ini telah bohong sama dia. Segala rayuan dan kata-kata manis yang dari dulu diucapkan membuat wanita itu yakin bahwa jodoh sebenarnya adalah Hector. Pria tersebut sanggup membuatnya bercerai dengan Perseus dan percaya jika nikahnya sama Hector pasti bakalan lebih mudah punya anak. Bahkan dengan lidahnya, lelaki itu mampu membuat Zephyra mengalihkan semua kepemilikan restoran dan rekening usaha atas nama Hector. Bukan hanya itu, sebuah perahu bot yang ada di pelabuhan Old Venetian milik ayahnya Zephyra juga diberikan pada Hector untuk membuktikan keseriusan wanita ini. Semuanya hanyalah harapan sia-sia dari sosok yang sudah menjadi sahabat mantan suaminya selama 21 tahun itu. Setelah ditangkap, nampaknya sang mantan suami rajin mengunjungi Zephyra di penjara. Walau dengan menggunakan tongkat, pria itu rajin untuk menemani mantan istrinya tersebut ngobrol, makan, atau sekedar berdoa bersama selagi menunggu persidangan dimulai. Zephyra meminta maaf terus pada Perseus yang dulu pernah ditinggalkannya. Lelaki itu juga tidak menyangka bahwa persahabatan sejati lebih dari 2 dekade akan berakhir dengan saling menyakiti seperti ini. Saat dirinya percaya Hector adalah orang yang tepat membantu istrinya di restoran, dia malah kecolongan dengan situasi teman makan teman. Perseus juga meminta maaf pada mantan istrinya itu karena suka kasar dan marah-marah saat Zephyra kecapean pulang kerja. Semua hanyalah karena stres sebab dia nggak mampu ngapa-ngapain lagi. Pada akhirnya, sidang yang berjalan di pengadilan daerah kota Heraklion mendapat keputusan final di hari Kamis 21 Februari 2019. Hakim Maria Lepeniotti bersama 7 orang juri yang hadir menyatakan bahwa Zephyra Iraklidis bersalah atas tuntutan tingkat 1, yakni dengan sengaja dan terencana menghabisi nyawa Hector Sotiropoulos dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Wanita berusia 32 tahun itu boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan. Pihak keluarga dan pengacara sempat melakukan banding dan menyatakan apa yang terjadi merupakan hasil dari kekesalan karena penipuan besar yang dilakukan oleh Hector. Namun sidang bandingnya pada Juli 2019 ternyata tidak merubah keputusan meskipun penyelidikan sudah dilakukan ulang. Sementara sebulan kemudian, yakni pada Agustus 2019, Perseus mengajukan permohonan rujuk untuk istrinya itu dan dikabulkan baik oleh Zephyra dan pengadilan agama. Keduanya melakukan pemberkatan ulang di penjara wanita Cassandra pada tahun baru 1 Januari 2020. Walaupun harus menunggu lama, sepertinya sang suami siap menemani istrinya menjalani masa tahanan dengan bersabar. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini semua kesalahan Hector yang manipulatif atau salah Zephyra yang mau saja diperdaya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan ingat selalu berbuat baik. Terima kasih.